Kembali disergap, pemirsa, seorang pria di Bantaeng, Sulawesi Selatan tega menghabisi nyawa orang tua serta kakak perempuannya hingga tewas. Pelaku juga melukai adiknya dengan senjata tajam. Warga emosi dan nyaris menghakimi pelaku. Warga emosi saat Akmal, pelaku pembunuhan terhadap orang tua dan kakak perempuannya di Bantaeng, Sulawesi Selatan, ditangkap polisi. Ketiga korban tewas dengan luka di sekujur tubuhnya. Pelaku juga melukai adik kandungnya menggunakan pisau dapur. Dibantu warga, ketiga korban dilarikan ke rumah sakit dengan mobil bak terbuka. Motif pelaku yang melatar belakangi pembunuhan sadis ini diselidiki polisi. Kita memasuki dan menangkap yang diduga terduga pelaku, tidak melakukan perlawanan sehingga kita bisa evakuasi sampai tiba di Polres Bantaeng. Ada berapa korbannya, Pak? Ada 4, yang 3 meninggal dunia, yang 1 luka-luka. Semuanya satu keluarga? Satu keluarga. Lebih lanjut, pelaku akan menjalani tes kejiwaan sebelum diproses hukum. Dari Bantaeng, Sulawesi Selatan, Sulaiman Nai melaporkan. Pemirsa, seorang anggota polisi tewas diberondong tembakan oleh rekannya sesama anggota polisi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Korban ditemukan hanya mengenakan handuk berlumuran darah akibat luka tembakan. Pelaku mendatangi rumah korban, menembak korban dengan senjata laras panjang. Prosesi pemakaman Bribtu Hairul Tamami dilakukan secara militer di Pemakaman Umum Gontoran, Lombok Barat. Bribtu Hairul Tamami tewas setelah ditembak temannya sesama anggota polisi. Pemakaman selain diiringi sesama anggota polisi juga teman serta kerabat hingga prosesi berakhir. Suasana duka keluarga yang tak menyangka sebelumnya karena korban baru mengikuti seleksi sebagai pasukan perdamaian PBB. Korban ditembak oleh Bribka M. Nasir, seorang anggota polisi yang bertugas di Polsek Wanasaba, sementara korban berdinas sebagai anggota Humas Polres Lombok Timur. Pelaku penembakan telah ditahan dan mengakui pembunuhan yang dilakukan. Ya, sudah kita proses, kita lakukan penahanan, baik proses pidana maupun KKIP sedang kita jalankan. Demikian. Kalau motifnya, Bang? Motif pembunuhannya. Untuk motif, hari ini tim kami masih bekerja. Ya, kami lagi bekerja mengumpulkan bahan keterangan dan mengolah alat bukti yang ada untuk membuat terang apa sih sebenarnya menjadi motif sehingga oknum anggota Polri itu menembak rekan kerjanya. Polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan di rumah korban komplek perumahan Gria Madani, Dagen, Selong, Lombok Timur. Korban diduga ditembak pelaku saat berada di pintu pagar rumahnya. Maya ditemukan oleh temannya karena curiga korban tak bisa dihubungi. Menurut warga sekitar, korban diduga sempat berjalan masuk ke rumahnya karena terdapat ceceran darah dari pagar hingga ruangan tempat Maya ditemukan. Dan saya tidak mendengar ledakan, hanya kemudian mendengar tangisan begitu mungkin dari kawan seleting daripada almarhum, sehingga tangisan itu membuat saya keluar sehingga melihat kondisi sebelum ada keramaian begitu. Saat ditembak, korban hanya mengenakan handuk. Pakai handuk? Teriak nggak? Betul. Pakai handuk ya? Betul, pakai handuk. Ada darah, Bapak lihat? Ada. Jam berapa itu, Pak? Sekitar jam berapa? Sekitar di atas jam 11 kalau kejadiannya. Cuman kalau pulangnya saya itu sekitar jam 3 lebih 45 menit. Tapi sempat mendengar suara ya dari rekan korban? Rekan korban ya menangis, rekan korban menangis, histeris. Pelaku dan korban saling mengenal karena sesama anggota Polres Lombok Timur meski berbeda tempat tugas. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku mengakui menembak korban dengan senjata laras panjang.
Pelaku mendatangi rumah korban saat menjalani tugas setelah melakukan penembakan kembali ke kantor dan menyelesaikan tugasnya. Senjata ini digunakan, ini adalah senjata organik B2 yang digunakan oleh Polsek Wonosabe dalam rangka melakukan pengamanan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Wonosabe. Ya, jadi si terduga pelaku ini pada hari ini dia sedang melaksanakan piket. Diam-diam dia mengambil senjata dan melakukan penembakan. Bribtu Hairul Tamami pekan lalu sempat pulang ke rumah orang tuanya di Gontoran, Lombok Barat, meminta doa restu untuk seleksi sebagai pasukan perdamaian PBB. Korban kemudian pulang ke rumahnya di Lombok Timur karena harus kembali bertugas di Humas Polres. Korban selama ini dikenal baik dan berbakti pada keluarga. Kami yakini bahwa ini adalah hukuman pembunuhan berencana. Ya, kami harap penegak hukum menegakkan hukum ini secara adil dan bijaksana. Kalau kita berbicara mengenai perasaan kecewa, ya sangat kecewa terhadap pelaku ini karena tidak bersifat manusia. Sementara Bribka M. Nasir telah ditetapkan sebagai tersangka, telah dicopot dari jabatannya, selain terancam pecat juga terancam hukuman mati jika terbukti melakukan pembunuhan berencana. Polisi masih mengumpulkan sejumlah barang bukti pembunuhan dan memeriksa saksi. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nur Awang dan Muzakir iNews melaporkan. Pemirsa, balita di Batu, Jawa Timur dianiaya oleh pria calon suami ibunya. Korban bahkan disiram air panas hingga terluka bakar di wajah dan beberapa bagian tubuhnya. Balita berusia 2,5 tahun ini terus digendong bibinya di ruang perawatan Rumah Sakit Bayangkara, Hasta Brata, Kota Batu, Jawa Timur. Ironis, balita ini mengalami luka bakar di wajah dan beberapa bagian tubuhnya akibat dianiaya oleh Wahyu, calon suami ibunya. Korban bahkan disiram air panas oleh pelaku. Bekas-bekas selutan rokok, benturan cubit-cubit tangan. Kalau di arah sini ini calon suaminya di mana, Mbak? sudah dimasukkan ke penjara. Jadi sudah lapor polisi waktu itu kemarin ya, Mbak? Sudah ditangani polisi sudah. Penganiayaan terjadi di rumah pelaku di Desa Beji, Kota Batu. Akibat lukanya, korban akan menjalani operasi. Pemkot Batu akan mendampingi korban menjalani pemulihan hingga sembuh. Kejahatan luar biasa, extraordinary crime terhadap anak lah. Kita tentu sebagai kota yang layak anak tidak akan tinggal diam. Yang diduga pelaku ya juga sudah diamankan, ditahan di Polres Batu untuk kemudian secepatnya bisa dilimpahkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Itu pelaku yang kini ditahan di Polres Batu terancam lebih dari 5 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah melaporkan. Seorang ustadz mengakui telah merekayasa aksi pembegalan yang sempat viral di media sosial. Sang ustadz meminta maaf dan menyebut video sengaja dibuat untuk konten hiburan di akun media sosial miliknya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada intinya YouTube ini dibuat dengan untuk tujuan saya pribadi untuk mengedukasikan kepada masyarakat. Permohonan maaf Ustadz Nasihin disampaikan langsung usai menjalani pemeriksaan di Mapolda Lampung. Sang Ustadz bersama 4 kru lainnya diperiksa terkait viralnya video aksi begal yang ternyata hasil rekayasa demi konten di media sosial. Tim penyidik hingga kini masih mendalami pemeriksaan dari seluruh pelaku yang terlibat pembuatan konten video rekayasa aksi begal. Dari pemeriksaan, polisi memastikan kejadian aksi begal yang ada di rekaman video tidak benar dan tidak pernah terjadi. Bahwa di wilayah hukum Polda Lampung dan Polres jajaran tidak benar adanya terjadinya pembegalan terhadap seseorang sebagaimana ada di dalam tayangan video yang ditayangkan sebagaimana dilihat bahwa adanya dugaan pembegalan di Lampung. Usai pemeriksaan, sang ustadz menyebut video rekayasa begal sengaja dibuatnya untuk konten hiburan dan tidak bermaksud merusak citra daerah serta masyarakat Lampung.
kami akan melakukan pendalaman kepada pemeriksaan yang ada, apakah kaitan dengan edukasi hiburan ini menjadi satu perbuatan tindak pidana. Tim penyidik Polda Lampung masih mendalami kasus ini. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi melaporkan. Akibat tidak mematikan mesin mobilnya saat di warung fotokopi, seorang warga di Medan, Sumatera Utara kehilangan mobilnya. CCTV merekam pelaku membawa kabur mobil korban. Seorang pria parubaya turun dari mobilnya untuk membeli map di toko fotokopi di Jalan Dr. Mansur, Medan, Sumatera Utara. Hanya dalam hitungan detik, pelaku yang sudah mengintai mobil korban segera beraksi. Tanpa butuh waktu lama, pelaku langsung tancap gas dan membawa kabur mobil ke arah kampus USU Medan. Peristiwa terjadi saat situasi sepi di malam hari. Bapak itu pas mau beli tas, map tas dia, tiba-tiba ada yang ngambil mobilnya, tapi mobilnya keadaan hidup. Itu di mobil tuh katanya Bapak itu sendiri atau ada orang di dalam mobil? Memang bukan ada di dalam mobil itu, kayaknya memang ada gerak-gerik orang yang mau masuk ke mobil itu dan tancap gasnya. Kasus ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Warga satu kampung di Garut, Jawa Barat jadi tersangka pembunuhan usai mengeroyok terduga pencuri dan mengubur jasadnya dalam kondisi hidup. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap. Banuanya,